Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Jika kita berbicara tentang logika, maka tentu banyak persepsi dan banyak pendapat apa yang dimaksud dengan logika. Pada kesempatan ini saya mencoba berbagi ilmu dengan sahabat-sahabat sekalian, sehingga sahabat-sahabat bisa hidup, bisa hidup lebih bermakna, dan bisa lebih mampu untuk memahami segala persoalan hidup dengan lebih baik lagi. Kuncinya sahabat-sahabat sekalian yaitu dengan memahami apa sesungguhnya itu logika. Nah, jika saya menjelaskan tentang bagaimana berlogika, sebetulnya logika itu adalah cara kerja yang dilakukan oleh otak atau akal kita. Nah, otak itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlogika. Jadi selama manusia yang diberi anugerah akal dan ada otaknya, pasti cara berpikirnya dia menggunakan logika. Sedikit saya sampaikan sahabat-sahabat sekalian, ini penting untuk memahami apa itu logika. Pertama, saya coba sederhanakan dan saya operasionalkan supaya sahabat-sahabat sekalian bisa mempraktekkan dan membuktikannya. Logika itu adalah berpikir sebab akibat. Jadi logika itu adalah pola berpikir sebab akibat, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sesederhana itu sebetulnya logika itu. Menurut pendapat saya, menurut kajian saya, dan saya coba ini turunkan, berpikir sebab akibat itu ada dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wal awalu wal akhiru, bahwa Allah itu awal dan Allah itu akhir. Jadi awal itu penyebab dan akhir itu akibat. Jadi awalnya itu, sebabnya itu kita itu Allah, dan akibatnya itu nanti kita kembali kepada Allah. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan alam nyata ini, Allah menyimpan hukum-hukum, ya hukum sebab akibat itu. Manusia itu bisa hidup karena terlahir dari orang tuanya. Manusia bisa mempertahankan hidup karena ada makanan dan minuman. Manusia bisa belajar karena dia punya akal. Jadi ada sebab akibat. Jika berbicara dengan sebab akibat, orang bisa memahami apapun yang diajarkan. Gitu. Guru-guru mengajar di kelas juga dengan sebab akibat. Dosen mengajar dengan sebab akibat. Para kiai, para ulama, para ustadz semuanya menggunakan sebab akibat. Hanya Allah lah yang menjadi penyebab kepastian bahwa kita ini hidup. Dan hanya Allah lah menjadi kepastian sebagai akibat bahwa kepadanya lah kita tempat kembali. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan lepas dari sebab akibat itu. Dan disitulah manusia harus belajar. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, penting kita belajar ilmu logika supaya kita bisa hidup lebih terarah, supaya kita bisa hidup berada di jalan yang lurus. Jadi keimanan kita harus gunakan logika kita. Kemudian cara kita mau berbicara juga harus gunakan logika. Bekerja kita harus gunakan logika. Jadi logika itu berpikir sebab akibat. Saya ulang-ulang di sini sahabat-sahabat sekalian supaya paham. Logika itu sederhana, yaitu berpikir sebab akibat. Nah, jadi kalau saudara-saudara sekalian atau sahabat-sahabat sekalian melaksanakan kegiatan-kegiatan lalu di sana ada aktivitas, itu pasti logikanya jalan. Jadi, kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya pergi ke pasar? Kenapa saya pergi ke kantor? Kenapa saya harus bekerja? Kenapa saya harus bikin rumah? Itu ada logika-logika yang dibangun. Nah, ingat sahabat-sahabat sekalian, berlogika itu ada petunjuknya. Kalau manusia berlogika berdasarkan logika yang berdasarkan pengetahuannya, bisa saja. Tapi kemungkinan besar manusia juga akan menemukan logika-logika yang salah dalam hidupnya.
Maka dari itu Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran ini dikatakan sebagai petunjuk. Hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk, nah salah satunya adalah petunjuk berpikir, petunjuk berlogika. Itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi berlogika itu kalau kita ingin hidup selamat di dunia dan akhirat, kita harus mempelajari logika-logika yang ada di dalam Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk berpikir. Nah, dalam kesempatan ini saya berbagi dengan sahabat-sahabat kalian. Saya sudah mengembangkan logika-logika dari Al-Quran yang saya sebut. Kalau Al-Quran kan turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka logika-logika yang diajarkan di dalam Al-Quran itu adalah logika Tuhan. Nah, barang siapa mampu mempelajari logika-logika dari Al-Quran, maka hidupnya akan terus dibimbing Al-Quran dan dibimbing tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kecerdasan luar biasa sahabat-sahabat sekalian jika kita mampu memahami logika-logika yang terkandung di dalam Al-Quran dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan menjadi orang-orang yang meneladani dan berakhlak agung seperti akhlak Rasulullah SAW. Diawali dengan belajar berpikir, berlogika sebab akibat yang dibimbing oleh Allah melalui Al-Quran. Nah, begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya akan berbagi terus dan ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi saya, karena tujuan hidup kita sesungguhnya adalah tujuan yang lebih baik itu adalah akhirat. Tetapi di akhirat itu perhitungannya berdasarkan apa yang kita lakukan di dunia. Jadi dunia ini adalah sebab sahabat-sahabat sekalian dan akhirat itu akibat. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian di akhirat masuk surga, itu penyebabnya dunia. Dan kalau sahabat-sahabat sekalian masuk neraka di akhirat, itu penyebabnya dunia. Maka penting sekali untuk belajar logika ini supaya kita memahami dengan serius bahwa dunia ini menjadi penyebab kita untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat. Seperti itu dulu sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah pelajaran berpikir dan manusia kemuliaannya ada di akalnya, ada di pikirannya. Maka hati itu kalau logikanya sudah dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati akan ikut apa yang dipikirkan oleh logika ini. Jadi hati itu sangat mudah terpengaruh, hati itu sangat mudah dipengaruhi, dan hati itu akan mengikuti sesuai dengan yang memengaruhinya. Nah, maka dari itu logika kita harus selalu logika yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir menurut petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan membangun pola pikir dan membangun perilaku-perilaku yang sesuai dengan tuntunan. Demikian sahabat-sahabat sekalian, di pagi ini semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan, terutama pola-pola hidup sehat harus kita pelihara untuk menjaga diri kita tetap sehat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.